Pernah nggak Oke. merasa duit setoran loket berkurang? Itu yang nanya siapa? Ya pernah. Ahmad Itu Wibowo. Kita diarahin ke sini ke tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar murah? Sehat-sehat aja, masih bersama Mas DN di channel YouTube-nya Mas DN. Kali ini akan ada tamu lagi yang akan ngobrol bareng Mas DN. Ada seorang tiketing yang sangat hits, temennya Mas DN juga. Buat kalian tadi yang udah nanya-nanya, bakal kita jawab. Yuk, so stay tune. Kita tunggu dia gabung. Ini Mas DN kedatangan tamu spesial. Ada siapa ini? Halo Yohana. halo Mas Ben. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Udah berapa? Kita terakhir ketemu kapan ya? Udah lama banget ya kayaknya. Ketemu acara apa ya waktu itu ya? Oh terakhir Udah mah lama ini. banget. Nggak, kita terakhir ketemu di Expo kalau nggak salah. Oh iya benar. Itu Expo paling yang kemarin pameran itu kan. sama ini games di ini di mana tuh di railing ya. Oh iya benar. Yang kemarin di BNI City. Benar-benar. Lama terus nggak lama Mas Den udah langsung pindah ke Bandung, kita jadi susah. Iya. Gimana kabarnya? Sehat, Yohana? Ini aku alhamdulillah baik, harus sehat. Gak apa-apa, pasti kegerahan banget ya. Ini nggak tahu kenapa dia nggak biasanya Bandung segerah ini soalnya. Tapi kipas nggak bisa dideketin Mas Den itu. Nggak ada kipas karena nggak expect kalau bakal segerah ini. Nggak pernah soalnya segerah ini. Bandung kan biasanya dingin. Iya bener. BTW ini udah ngerekam belum ya? Oh udah. Oke, ini udah ngerekam. Oke, Yohana, mungkin banyak yang belum kenal nih. Yohana kenalan dulu dong. Yohana dari mana? Dari mana? Terus apa? Halo. Apa nih? Kenalan lagi ya. Aku tiketing officer 21 Jakarta. Kalau ditanya dinasnya udah di mana aja, udah dari ujung selatan, selatan belum kayaknya deh. Lintas barat, lintas timur, sama pusat kota udah pindah-pindah terus nih Mas Den, gitu. Dari dinas di Serpong, sekarang di kota sih. Di Senen, di Gambir udah pernah semua. Gitu. Nah, BTW Yohana ini kan selama dari awal Maret kan udah ada ini ya. Awal Maret banget deh kalau nggak salah itu isu yang corona. Itu semakin dari awal itu ya kita tahu lah banyak kereta yang batal itu sekitar pertengahan Maret ya kalau nggak salah ya. Itu kondisi stasiun gimana sih? Rame apa enggak? Iya bener. Itu rame banget. Jadi waktu sebenarnya dari awal Maret itu udah banyak yang batalin tiket karena banyak penumpang itu karena udah khawatir si corona sendiri kan. Cuman karena pertengahan Maret ini kereta api sendiri mengeluarkan informasi bahwa beberapa kereta dibatalkan dan kalau uangnya di refund. Maksudnya gimana kalau tiketnya dibatalkan, uangnya bisa kembali 100% itu baru per tanggal 23 Maret. Jadi akhir Maret itu baru 100% refundnya. Jadi di situ yang benar-benar langsung rame berbondong-bondong penumpang kayak batalin tiket. Jadi berpikirnya tuh kereta nggak jalan padahal sebenarnya bulan April ini aja masih banyak yang jalan keretanya gitu. Terus pastinya kan kalau tiketing ketemu banyak banget orang ya tiap hari kan sempat juga kan masuk di kemarin di liputan 6 kalau masih ada banyak orang yang datang ke stasiun. Iya itu. Itu ceritain. Iya, benar banget. Iya, jadi kalau misalnya kita sebenarnya kan info mungkin dari kereta api kita, dari akun medsosnya si kereta api sendiri kan udah ngasih informasi banget yang jelas nggak perlu ke stasiun sebenarnya kan, bisa lewat KAI Akses. Cuman nyatanya gitu di stasiun itu masih banyak banget penumpang yang bertanya-tanya, sebenarnya kereta ini jalan nggak sih? Sebenarnya bisa nggak sih dibatalin? Ini gimana ya pengembaliannya? Kayak gitu, dan masih banyak banget. Walaupun sebenarnya corona ini kan bikin kita khawatir ya, cuman banyak penumpang yang masih mau datang ke stasiun gitu loh Mas DM. Ngerasain ini nggak? Ngerasain banget nggak rasanya kayak semakin lama semakin berbeda? Kayak gue kan kemarin
udah cerita di yang sebelumnya di Bandung itu yang nggak pernah sesepi itu, sekarang itu sama sekali nggak ada orang, bahkan ada orang pun itu kadang tuh penumpang cuma kelihatannya. Kemarin kan aku habis dari Loko ya, Loko Cafe itu kelihatan tuh cuma 1 orang doang, 2 orang gitu doang sih, nggak pernah Iya, sesepi. iya, benar. Benar-benar. Jadi kalau misalnya aku kan memang di Jakarta Kota kan sekarang nih. Jadi memang sebenarnya Jakarta Kota ini kan kereta yang berangkat dari sini cuma 3 kereta. Itu pagi Kuto Jaya, siangnya Jayakarta Premium, udah Jayakarta aja. Terus sorenya itu Menore. Sebenarnya stasiun ini tuh emang nggak terlalu rame kayak di Gambir sama di Senen. Cuman karena ada pembatalan tiket ini, malah ramenya tuh sekarang nih, Mas DN. Oh gitu. Jadi banyak penumpang yang, ya jadi penumpang yang ke Pasar Senen itu antriannya membludak sampai 600, 700, bahkan 800 antrian. Akhirnya pada lari ke Jakarta Kota sendiri. Gitu. Jadi malah rame, sekarang tuh Jakarta Kota malah lebih rame sekarang. Karena banyak yang batalin limpahan dari Pasar Senen Gambir. Tapi kalau di Senen di Gambir, yang aku tahu dari teman-teman aku tuh, bener, memang sepi banget, parkirannya juga kosong, penumpang juga udah nggak ada. Apalagi kalau sekarang kan yang jalan cuma kereta Kertajaya aja, gitu. Sedih sih. Biasanya rame. Biasanya rame. Kalau di Jakarta Kota sendiri gimana suasananya? Semakin sepi kah? Atau masih rame-rame aja? Ya itu tadi kalau misalnya di kota sekarang malah lebih rame sekarang karena lebih rame penumpang yang datang buat batalin tiket gitu. Kalau dulu kan rame karena ada orang yang pergi go show, dan itu pun kita okupansi di Jakarta Kota nggak serame di Pasar Senen sama Gambir. Maksimal kita paling banyak itu penumpang 120 orang lah satu kereta, satu keberangkatan. Kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat, kereta yang siang Jayakarta sama Menore itu, kita bisa sampai ratusan orang di sini rame. Gitu. Tapi sekarang sepi banget nih, kelihatan. Ya, Yohana kan ngerasain ya, maksudnya keretaan KRL dari Bogor ke Jakarta Kota itu ada perubahan banget nggak sih? Kalau KRL, banget. Perubahannya banget. Karena banyak orang yang WFH juga, orang-orang kantor yang biasanya naik kereta Senin Jumat pulang sore jam segitu dan sekarang bisa sepi. Bener-bener ngerasain banget suasana Jakarta yang beda dari biasanya. Iya. Terus biasanya juga di Bandung juga sepi ya, jalanan sepi ya? Aku tuh seminggu itu sekarang tuh keluar paling cuma sekali doang buat belanja, habis itu nggak pernah keluar lagi. Jadi aku tuh kalau nggak hari Senin, belanja tuh kayaknya seminggu langsung ya? Seminggu. Biasanya aku keluarnya tuh hari Senin. Kalau nggak hari Senin tuh minggu, tapi bener-bener aku nyari mall yang sepi, karena di Bandung kan ada beberapa mall yang tutup tapi swalanya buka. Dan orang-orang tuh nggak notice kalau iya. buka. Jadinya aku seneng belanja ke situ gitu, sepi soalnya. Terus iya. Selama sepanjang dari Maret sampai April ini ada ngerasa kayak khawatir nggak sih? Banget pasti khawatir, apalagi kalau kita nonton, semua tahu lah berita dari Menkes kan harian kan dia langsung kasih info kan. Makin hari tuh yang kayak ya ampun nambah lagi, kemarin udah 1.900, terus 2.300, terus 2.700, atau sekarang udah hampir 4.000 ya. Aku udah 4.200. Itu kayak khawatir banget, apalagi kan aku kan rumah di Bogor dan dinas di Jakarta Kota, jadi harus PP pakai KRL terus tingkat khawatirnya tuh benar-benar tinggi. Kayak berasa ini nggak sih? Parnonya jadi berlebihan gitu nggak sih? Banget berlebihan tuh, jadi kayak mau megang handle KRL aja tuh kayak takut gitu. Aku mau megang takut ada yang suspek yang belum ketahuan sama pemerintah atau diri dia sendiri bekas megang itu, terus besi-besi yang di pinggiran juga kan ngeri kan, makanya aku kadang-kadang nggak mau pegang, jadi parno sendiri. Cuman dibekali lagi sama informasi-informasi, jadi sebenarnya kita cegahnya kayak gini. Kita ya udah. Termasuk KRL juga. KRL juga tiap hari udah didesinfektan, meskipun sebelum. Iya benar. Sebelum ada wabah pun juga udah sering didesinfektan kayak gitu sih.
Iya, tiap malam nih. Aku kan memang dinesannya sebelum ada corona ini, memang dinesan di sini ada yang jam nginep ya, karena buat opening kereta pagi. Nah, di sini tuh emang kereta api sebelum ada corona pun KRL emang selalu dibersihin sampai dalam-dalamannya. Apa sih namanya itu, tempat Kursi. duduknya dibongkar. Emang sebenarnya. Iya, kursi itu dibongkar juga, semuanya disemprot. Sebenarnya sebelum ada corona juga KRL udah dibersihkan seperti itu. Gitu. Benar. Oke. Nah, kita sekarang langsung aja bacain pertanyaan yang kita udah share di Instagram kita berdua. Oke. Oke. Ini ada dari Mas Yuda. Mas Yuda nanya nih. Kamu ada tips nggak selama bekerja selama pandemi? Aduh. Kerja selama pandemi? Tips aman. Kalau untuk tips aman, aku nggak bisa jamin diri kita Aman bisa juga. aman dari corona. Cuman kita mencegah, bismillah, tertutup banget nih. Aku tuh kalau di KRL benar-benar tertutup. Pakai sweater yang benar-benar nutupin kepala itu apa namanya Mas Den? Hoodie. Ada kupluknya itu. Terus ada ya hoodie, terus enggak, sebenarnya aku nggak pakai sarung tangan sih. Cuman yang tertutup pakai sweater, terus nyampe stasiun cuci tangan, sediain hand sanitizer di depan komputer, dan sebelum kerja pun harus dilap-lap gitu. Dan kalau bisa di antara masuk stasiun KRL sampai nyampe stasiun lagi, itu aku nggak banyak megang sesuatu kayak misalnya megang handle atau apa-apa. Jadi sebisa mungkin nggak perlu banyak megang dan jangan megang muka kayak gitu. Dan pastinya ini penting banget, aku yang biasanya jarang vitamin, sekarang sering banget vitamin dan banyak-banyak minum air hangat. Soalnya kan dengar-dengar katanya kayak gitu kan, harus banyakin minum air hangat. Soalnya kayak gitu, aku kayak biasanya senangnya kan minum air es, sekarang kayak lebih banyak minum air hangat. Kayak gitu. Ini ada yang nanya lagi nih. Apa pengalaman yang nggak terlupakan saat pertama kali kerja? Kamu pertama di mana sih? Pertama itu aku OJT di stasiun Bekasi. Itu cuma seminggu, terus langsung penempatan di stasiun Serpong. Di Serpong pengalaman nggak terlupakan. Apa ya? Kalau pertama kali kerja, mungkin di Cikampek ya. Pengalaman aku tuh banyak banget di Cikampek, Mas Den. Karena di Cikampek kan aku 2 tahun. Cikampek 2 tahun, dan pertama kali yang stasiun lama, karena aku di Serpong cuma 2 bulan, dimutasi ke Cikampek, dan Cikampeknya aku 2 tahun. Dan itu sangat berkesan banget. Kenapa? Karena aku dari Cikampek ke Jakarta pulang ikut naik kereta KAIS. Aduh, itu bener-bener yang wow banget. Jadi waktu itu dinesan aku udah selesai nih. Besoknya aku pulang, bisa pulang ke Bogor kan. Waktu itu PPKA bilang, Yohana mau pulang ke Bogor? Iya gitu. Iya Pak. Kenapa? Ini bentar lagi ada KAIS datang. Seriusan KAIS? Boleh nggak aku ikut? Gitu kan, seneng banget. Boleh, soalnya nih KAISnya lagi uji coba. Jalan dulu KAISnya yang Wijaya Kusuma. Yang Wijaya Kusuma yang warna putih yang apa tuh namanya? Garis ungu. Itu, dan itu bener-bener pengalaman pertama yang bener-bener nggak bisa dilupain banget. Iya, aku bisa naik KAIS, dan pas baru naik, oh kayak gini pejabat naik kereta gitu. Itu kan ada tempat apa sih buat meeting gitu kan, itu satu. Itu pengalaman pertama kali kerja dan nggak bisa dilupain. Dan itu pasti udah izin ya Yohana ya. Ntar orang-orang mikirnya nggak izin. Udah izin. Dan kita ikut KAIS juga udah beberapa kali ya. Berapa kali sih? 2 kali kayaknya ya. Iya benar. Sama Mas Den, kita udah berapa kali ya Mas yang ke Cisauk itu ya? Cisauk. Yang dari Gambir. Iya, yang ke Cisauk itu udah beberapa kali. Bareng-bareng juga kan itu acara. Bener-bener. Terus habis itu ada yang nanya lagi. Apa tuh? Pernah nggak merasa duit setoran loket berkurang? Itu yang nanya siapa? Ya pernah. Ahmad Wibowo. Itu Ahmad Wibowo kayaknya aku kenal deh. Itu kondektur 21. Jadi ini ceritanya gini. Jadi ada penumpang beli tiket Go Show di aku.
dan karena penumpangnya bapak-bapak itu dia ngajak ngobrol terus, jadi kayak banyak tanya temen aku bilang Halo. nggak lewat. Nah jadi apa namanya, dia beli GoShow tiket Jayakarta itu ke Jatibarang. Itu aku inget banget, bener-bener inget banget karena ini momen yang benar-benar menurut aku Terlupakan. kocak sih. Jadi bapak-bapak itu banyak tanya. Sementara aku ngetik nomor KTP dia gitu kan, nomor KTP. Terus aku bilang, Pak, 120.000. Harganya waktu itu 120.000. Dan karena bapaknya ngajak ngobrol dan aku asik ngejawab, iya Pak, kereta Jayakarta seperti ini, kursinya premium, bla bla bla. Biasalah namanya pelayanan kita ngejelasin kan. Nah, aku tagih pembayaran tarif 120.000, bapaknya tuh ngasih uang, ternyata itu 50.000 satu sama 20.000. Dan yang aku pikir 50.000-nya itu 2 lembar. Jadi kan kalau 50.000-nya 2 lembar itu kan jadi 120 pas dong uangnya kan. Kayak gitu. Dan akhirnya aku terima uangnya, aku masukin laci dan keretanya berangkat. Nggak berapa-apa, kereta berangkat. Dan setelah kereta itu berangkat, aku hitung aku ternyata kurang 50.000. Tuh aku langsung kayak, duh gimana nih, masa gue nombok gitu, siapa yang mau bayar 50.000, aduh gitu. Akhirnya aku langsung tanya ke PAP di Toka itu telepon antar stasiun ya buat kalian yang nggak tahu. Jadi dari loket telepon ke PAP, nanyain kondektur yang tadi bawa kereta Jakarta siapa gitu. Aku mau minta kontaknya, mau minta dihubungin ke penumpang yang barusan. Karena kan kita di loket selalu minta nomor telepon penumpang. Dan itu pentingnya buat kalian semua kalau beli tiket harus nomornya bener. Itu harus benar-benar, itu penting banget. Dan akhirnya PAP bilang, oh tadi yang dinas itu Mas Ahmad Wibowo. Nah, aku kenal, oh Ahmad Wibowo, yaudah aku kenal, aku punya nomor WhatsApp-nya. Akhirnya aku telepon, aku chat, Kak Bowo, aku chat, Kak mohon maaf gini, penumpang di premium 3 nomor segini, tadi bayarnya kurang 50.000. Aku bilang kayak gitu langsung. Oh iya, kayak gimana ceritanya? Aku ceritain, lalalala, oh yaudah siap, langsung di TL. Nah, Kak Bowo langsung ke kereta 3, ke premium 3, dia langsung ke penumpangnya, dan akhirnya penumpangnya langsung dijelasin sama Kak Bowo, saya dapat informasi dari loket, Bapak tadi bayar kurang. Sebenarnya bapaknya tuh kayak, masa sih gitu, coba saya lihat dompet saya dulu, ternyata bener di dompetnya masih ada nyelip 50.000 gitu, dan akhirnya dia bayar deh, makanya bener-bener makasih banget Kak Bowo, aku panik banget gitu. Ternyata ini Kak Bowo nanya ya. Ya itu aku panik banget gitu deh ceritanya. Kak Bowo masih ini ada yang nanya lagi nih, Yohana udah dari tahun berapa dinas di loket? Dinas aku dari 2015 awal. Lama juga ya, 15, 16, 17, 18, 19. Ya hampir 6 tahun lah ya. Berarti. Lama banget ya. Lumayan lama. Terus ada... Lumayan, udah lama, udah muter-muter. Ada yang nanya, tantangan paling berat apa? Jadi loket, Kak. Tantangan paling berat itu ketika penumpang tidak bisa menerima kebijakan. Jadi kayak di Gambir, itu sering banget terjadi. Pembatalan tiket atau ubah jadwal itu memang sesuai sistem, kena bea potongan 25%. Tapi penumpang itu kayak nggak terima. Kenapa pakai potongan potongan biaya gitu kan? Yaitu paling susah ngejelasinnya. Dan satu hal lagi ngejelasin yang namanya transfer. Ya itu sih. Pokoknya yang sulit itu tantangan. Tantangan aku gimana caranya ngejelasin ke penumpang bahwa ya memang seperti ini kebijakan SOP kami dan sesuai STP yang berlaku seperti itu. Terus ada yang nanya lagi, ini ada yang nanya apa, kan di stasiun kan ada 2 ya, ada petugas ticketing dan juga ada customer service on station ya, CSOS.
Nah, Iya. itu bisa nggak sih petugas tiketing merangkap menjadi CSOS jika diperlukan? Eh, bisa, sebenarnya bisa. Malah pindah pun bisa. Jadi sangat memungkinkan, bisa bisa banget. Jadi banyak anak loket yang pindah jadi CS tuh bisa banget karena eh, CS kan syaratnya itu kan S1 minimal D3 S1. Nah, kalau memang loketnya memenuhi kualifikasi jadi CS bisa gitu. Kayak misalnya di sini kan Pasar Senen juga sama sih deketan. Loket sama CS kan bersebelahan. Nah, kalau CS-nya mungkin lagi istirahat makan atau sholat ke toilet, misalnya ada yang minta informasi atau apa, loket pun bisa merangkap CS. Memberikan informasi Tapi lah. kalau anak CS, ya betul, bisa merangkap dan memungkinkan sekali gitu. Tapi kalau CS belum tentu bisa jadi loket gitu. Karena lebih susah aplikasi Tiketing sistem sistemnya. tiketnya. Benar-benar. Ya benar, tiketing sistem gitu. Ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Iyum lah, dari Iyum. Pertanyaan buat Kak Yohana, apa aja sih tipsnya supaya happy terus, dan kapan kira-kira aku bisa foto bareng Kak Yohana? Yeay! Akhirnya sama kayak Mas DN, ada yang mau minta foto sama aku. Ya, jadi tips happy, aku memang kalau di Instagram kelihatan happy terus kali ya. Iya kali ya. Iya nggak sih? Tapi kayaknya aku pernah di update galau. Oh Mungkin iya. kebanyakan share happy ya. Tips happy dari aku itu selalu Iya, apa selalu ada. bahagia. Iya, selalu bahagia aja. Jadi kalau selalu bahagia, tipsnya itu masa bodoh. Orang mau ngomongin kita apapun, ya udah biarkan aja itu. Kita nggak mungkin nutup jutaan mulut di Mulut luar orang sana ya kan, gitu. ya udah biarin aja. Itu kan yang mereka tahu seperti itu. Yang penting kita selalu melakukan kebaikan, itu menurut aku. Jadi aku lebih kayak ya udah biarin aja orang menilai aku jelek, yang penting aku terus kebaikan. Terus aku selalu membuat kegiatan-kegiatan, selalu ngelakuin hal-hal yang bikin aku seneng, kayak aku lagi bete aku nyanyi, aku lagi bete aku jalan-jalan kayak gitu. Jadi kelihatannya happy terus. Terus kalau mau foto sama aku bisa banget, biar kayak Mas DN. Banyak fans ya. Ke Biar Jakarta kota aja, aku di kota dateng. pasti Siapa namanya? dilayani. Iyum. Pasti boleh banget. Ini ada yang nanya lagi. Cewek apa cowok tuh? Cewek. Oh, cewek. Ada yang nanya dari Akbar. Kak Yoda pernah ketemu penumpang yang banyak nanya nggak? Terus bagaimana cara menghadapinya? BTW Sering, ini itu mah sering banget. sering banget. BTW aku punya pengalaman banget sama Yohana waktu apa tuh ya namanya ya, waktu expo yang di ICE. Nah, aku tuh salut banget ngelihat Yohana yang ngehandle emosi dia ketika banyak orang yang ada satu orang yang menurutku itu udah di luar batas wajar lah kalau menurut aku ya. Jadi aku itu ngelihat sendiri. Lu masih inget kan waktu yang di SBD tuh, yang jam kerja udah selesai tapi dia mempermainkan banyak orang. Oh iya. Itu yang promo itu ya? Iya, jadi itu Yang aku waktu promo tiket ya. aku udah pernah ngeliat sendiri. Jadi Yohana itu kayak ngehandle emosinya tuh bagus banget. Kalau menurutku ya, karena aku ngeliat sendiri soalnya waktu itu. Aku bahkan mungkin kalau aku di posisi seperti itu mungkin aku nggak bakal bisa ngontrol. Ya udah nggak bisa ngontrol senyum, nggak bisa ngontrol emosi. Tapi itu udah lu ngehandle situasi itu tuh bagus banget pokoknya. Alhamdulillah. Benar-benar Mas, itu banyak banget yang kayak gitu. Itu kan waktu itu gara-gara udah tutup sebenarnya ya, cuman dia maksa. Udah sering banget sebenarnya, apalagi di Senen Gambir ya, yang penumpangnya banyak banget dan ramai banget, dan banyak nanya itu menurut aku wajar. Penumpang kan pengen tahu banget
ya butuh informasi, pengen tahu banget kereta ini fasilitasnya apa aja sih, harganya apa aja. Belum lagi mereka sering membandingkan kereta ekonomi, eksekutif, bisnis seperti apa gitu-gitu. Ya ngehandle-nya aku malah seneng loh Mas Den, bener. Jadi misalnya malah aku kalau ada temen aku yang di sebelah ada penumpang yang banyak tanya ke dia, malah aku yang ikut jawab karena aku Nimbrung ya. senang memberi informasi. Aku malah senang ngasih informasi ke penumpang biar dia tuh lebih banyak tahu tentang kereta api gitu. Inilah satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satu cara buat masyarakat luas tahu lebih tentang kereta api ya dari frontliner gitu, dari kita-kita. Jadi jangan kayak kereta ekonomi sama aja sih Bu, sama aja, nggak kayak gitu. Apalagi kan kita tahu kereta-kereta sekarang kan ekonomi tuh ada banyak Ada banyak jenis. macamnya, ada 5 ekonomi aja udah banyak 5. Dan sebenarnya aku malah semakin banyak orang nanya sama aku semakin seneng ngasih informasi yang detail ke penumpang gitu. Cuman emang kalau yang nyebelin, ngeselin tuh pasti ada aja sih Mas Dev. Tahu sendiri lah ya. Pasti ada, dan cuma balik lagi ke kita gimana cara nge-handle emosi kita lagi sih, kayak gitu ya. Benar. Semakin aku pernah waktu itu kejadian di Gambir, si penumpang ini emosi banget. Tapi karena aku yang kayak ngikutin dulu nih, dia marah-marah dulu. Oh iya Bapak, ya kita ngedengerin dia dulu. Terus akhirnya kalau dia udah selesai marah-marahnya, kita, iya Bapak mohon maaf. Baru kita jelasin gimana penanganan kita terhadap si penumpang ini. Akhirnya dia ya udah mau juga kok ngikutin aturan kereta api gitu sih sebenarnya. Jadi ya udah tipsnya jangan lupa senyum ke penumpang, itu jangan lupa senyum, Dan apalagi di stasiun. ya itu, kalau kita misalkan ketemu orang yang sedang emosi, sebisa kita jangan sampai emosi, karena kalau misalkan ya kita tahu nih, air panas ketemu air panas ya bakal panas terus. Jadi kita misalkan Ya, ada yang ada ya, kita harus calm down aja, kayak gitu sih mungkin ya, tipsnya. kayak aku pernah itu kejadian di Gambir, artis ternama terkenal, dia itu marahin temen aku, dan temen aku akhirnya minta tolong ke aku buat, Kak Yohana tolongin dong, kasih tahu, omongin gitu. Akhirnya pas aku handle si artis ini, ya udah akhirnya, oke Bapak mohon maaf akan saya bantu bla 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 bla. Waktu itu kejadian yang longsor, Argo Parayangan longsor, akhirnya mengakibatkan kereta ke belakangnya juga batal, telat semua kan. Nah di situ dia marah-marah karena dia mau ada acara konser atau MC atau apalah. Di situ dia marah-marah, dan akhirnya karena memang persyaratan di yang e-boarding kan harus ke CS dulu, fotokopi identitas, di print transaksi histori, itu kan agak ribet. Nah dia di situ marah-marah, masa saya harus antri, saya harus mengejar bla 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 bla. Namanya penumpang kan pasti emosi kayak gitu. Dan akhirnya, baik Bapak, saya catat kode booking Bapak biar nanti saya bantu untuk urus ke customer service. Baik Mbak Yohana, terima kasih. Akhirnya selesai dan alhamdulillah selesai. Dia pun merasa senang, uangnya dia dapat, dia pun bisa melanjutkan aktivitasnya pergi ke Bandung. Gitu sih sebenarnya. Sebenarnya deg-degan juga tuh Mas Den, aku kayak gitu, cuman ya alhamdulillah. Bisa, ya balik lagi kita cara nge-handle ya, emosi kita lagi, balik lagi. Habis deh Yona. Lu ada yang mau diobrolin lagi nggak? Buat yang pengen jadi tiketing mungkin. Jadi aku sambil ngemil deh Mas Yan. Iya. Jadi tiketing. Sebenarnya kereta api ini untuk tiketing officer dan customer service itu bisa daftar kalau ada lowongan kerja. Jadi kalau ada rekrutmen baru bisa daftar. Jadi nggak bisa kayak sembarang mau naro lamaran, itu nggak bisa Mas Den, setahu aku ya. Jadi harus ada kebutuhan dulu di loket atau di CS, baru dari pihak, ini kan kereta api, loket sama CS kan dipegangnya sama kereta api pariwisata. Nah, jadi Kawista ini pasti ngebuka rekrutmen, baru tuh bisa untuk ngirim berkas gitu. Untuk syarat sendiri sih
sebenarnya standar ya, kayak tinggi badan, berat badan harus proporsional. Untuk S1, D3 itu CS, untuk loket masih bisa minimal SMA gitu. Ada tips khusus mungkin yang pengen maksudnya kamu harus begini, harus mempersiapkan apa gitu enggak sih? Komunikatif. Oh iya Itu sih nomor benar. satu, komunikatif. Ya kan, Mas Den, kayak Mas Den nih komunikatif banget, makanya cocok. Kan, Mas Den? Benar-benar. Kenapa Ya, komunikatif? Karena kita bertemu banyak penumpang, banyak orang, calon penumpang dari berbagai, apa namanya, dari berbagai, apa ya, latar berbagai belakang. latar belakang masyarakat, benar. Mm-mm. Jadi harus pintar komunikatif, gimana cara kita ngomong sama masyarakat yang belum tahu tentang kereta, masyarakat kita ngobrol sama yang lebih tua, lansia, gimana ngejelasinnya, itu harus banget komunikatif. Yang kedua, ramah tamah. Kita harus ramah. Nggak mungkin kan sebagai frontliner kita jutek, bad mood, kan nggak mungkin. Itu harus ramah, itu harus banget. Setiap kali frontliner kereta api ini kan ada pembinaan ya. Minimal itu 2 bulan atau 3 bulan sekali itu kita ada pembinaan, dan ini ramah ini adalah masuk ke dalam SOP kita, yaitu 7S. Tuh, selebihnya mungkin harus tahu ya, pengetahuan tentang kereta sedikit-sedikit lah. Jadi jangan sampai nanti kita baru dinas di stasiun sehari 2 hari, ditanya kereta ini juga belum tahu gitu deh. Dan aku nih sebulan di kereta mungkin belum tahu apa-apa ya, tapi karena aku orangnya kepoan nih Mas Den, aku pengen tahu dan akhirnya mencoba ke semua kereta dari Jakarta ke berbagai tujuan. Itu loh. Mas Den gitu nggak sih pertama di kereta? Mas Den kan dari ini ya, dari mana? Dari Madiun. Nganjuk ya asalnya? Iya, Nganjuk. Masuknya Itu dari ngerasain Madiun. nggak sih ke Madiun? Ini nggak sih ada rasa pengen nyobain ke daerah-daerah mana nggak pakai berbagai kereta? Kalau aku sih karena aku aja yang kayak gitu alay. Enggak sih. Kalau aku sih mungkin karena dulu juga di masinis itu jarang banget apa ya, jarang banget bisa buat libur. Enggak sih, libur pasti ada. Cuma kan jarang banget bisa nge-handle waktu gimana caranya, orang kadang pulang aja juga jarang banget. Nah kayak gitu. Paling ya kalau misalkan pengen naik ya dari Cirebon kayak gitu sih. Ya alhamdulillah bisa ngerasain kayak apa ya, kayak ngerasain kereta ini itu ya berkat dibolehin sama kereta api buat jajal-jajal gitu, naik KAIS dan lain sebagainya, sama manajemen diajakin ya kenapa enggak, kalau aku sih gitu. Oh iya, beda sama aku ya. Jadi aku sebulan di kereta api tuh kayak langsung nyobain semua kereta, kayak ke Malang via Matarmaja, Jayabaya, Bima, Gajayana itu aku cobain. Terus kayak kereta bisnis, ekonomi premiumnya, ekonomi yang new image-nya aku pengen nyobain terus gitu loh Mas Din, karena ini manfaatnya itu buat aku ngejelasin ke penumpang, bisa bisa ngejelasin ke penumpang perbedaan apa, karena aku sendiri pun udah mencoba kayak gitu. Ini ada pesan-pesan enggak? Kan sekarang kan lagi ini kan, lagi banyak banget yang batalin tiket. Ada pesan-pesan nggak biar nggak berbondong-bondong datang ke stasiun? Kan anjurannya stay at home ya? Iya. Saran dari aku, karena pemerintah sekarang lagi pandemi COVID-19 ini ya Mas Den, kereta api ini sudah memfasilitasi para pelanggannya melalui KAI Akses dengan fitur-fitur yang lengkap, udah canggih banget. Nggak perlu datang ke stasiun, bisa batalin via KAI Akses, caranya tinggal login aja, akunnya atas nama yang punya tiket. Itu udah otomatis bisa membatalkan di rumah aja. Bisa membatalkan tiket dari rumah aja. Jadi tanpa datang ke stasiun. Jadi bantu kita-kita yang di stasiun pun bisa mencegah corona. Seperti itu, Mas DM. Kebetulan ini pertanyaannya udah habis, Joanna.
makasih banyak ya udah gabung di apa namanya nih di Thank live you. live apa yang namanya nih live conference kali ini. Aku heboh banget ya. Enggak. Makasih Mas Den, makasih. Udah diajakin Semoga ngobrol. semoga Yohana di sana sehat-sehat terus. Amin Mas Den juga sehat-sehat terus. Kalau nanti kita sudah selesai, semoga acara-acara berikutnya kita bisa ketemu lagi. Dan Iya, itu wajib banget kita harus ketemu. makasih banyak Kali-kali Yo. kita collab-nya keluar kota gitu Mas Den. Bisa. Oke, kita akan closing. Yohana tahu closing aku? Salam satu rel, di mana ada rel, kamu jawabnya di situ ada saudara. Gitu ya. Instagramnya apa? @Yohana Carmila. Oke. Yohana Carmila. Yohana. Yohana- Makasih juga yang buat udah nanya-nanya. Yohana punya YouTube nggak? Atau apa gitu? YouTube ada Mas Den, cuman udah jarang upload sih. Yang bisa juga, aktif nggak tahu. bener-bener Instagram ya? Instagram. Tapi aktif. Nih, itu ya yang nanti mau follow Yohana langsung aja ke situ. Terima kasih banyak buat yang udah nonton Makasih. videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rel, di mana ada rel. Di situ ada saudara. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.